Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Abdul Karim Banten adalah murid dan salah satu khalifah Syekh Ahmad Khatib Sambas, penyusun Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang saat itu tinggal di Makkah. Lewat Abdul Karim yang berpusat di Banten, tarekat ini tersebar ke berbagai daerah di Nusantara. Beliau juga mampu menyatukan kepemimpinan ke seluruh cabang tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di seluruh Nusantara. Tidak hanya dalam soal olah batin, lingkaran tarekat Syekh Abdul Karim Banten juga terkenal karena dihubungkan dengan pemberontakan petani melawan Belanda pada tahun 1888 Masehi. Tahun kelahiran Syekh Abdul Karim Banten tidak banyak diketahui, tetapi sebuah sumber memperkirakan dia dilahirkan pada tahun 1830 Masehi atau 1250 Hijriah, di desa Lampuyang, Serang, Banten. Nama orang tua dan masa pendidikan kecilnya juga tidak banyak diketahui, kecuali dia tinggal di daerah Banten. Tokoh ini dikenal kemudian belajar ke Mekah, sezaman dengan para sahabat yang ditemuinya, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekhona Muhammad Khalil, Syekh Mahfuz At-Tirmasi, dan lain-lain. Di kota Mekah ini, dia belajar di antaranya kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas yang saat itu sudah menjadi pengajar di Masjidil Haram, sekaligus mursyid tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Dari bimbingan Ahmad Khatib Sambas ini, Abdul Karim mumpuni di bidang ilmu tasawuf, dan diangkat sebagai salah satu khalifahnya. Selain Abdul Karim, Ahmad Khatib Sambas juga dikenal mengangkat beberapa khalifah untuk menyebarkan tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ke Nusantara, yaitu Syekh Tolha Cirebon, dan Syekh Ahmad Hasbullah Al-Maduri yang tinggal di Mekah. Beberapa murid Ahmad Khatib Sambas juga mengajarkan tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah meskipun tidak ada keterangan pasti apakah benar-benar telah diangkat sebagai khalifah ataukah hanya sekadar sebagai badal saja. Setelah memperoleh ilmu di Mekah, Abdul Karim kembali ke Banten, diperkirakan pada tahun 1860-an, kemudian mendirikan pesantren dan menyebarkan tarekat yang diperoleh dari gurunya. Nama pesantrennya, sayang tidak diketahui, kecuali hanya informasi bahwa pesantren ini berkembang dan murid-murid tersebar di berbagai pelosok Banten dan daerah lain. Di antara murid-muridnya yang terkenal adalah Tubagus Muhammad Falak Pandeglang Banten, atau yang lebih dikenal Mama Falak Pagentongan, Bogor, Jawa Barat. Para pejabat pemerintah sangat menghormatinya, karena Abdul Karim telah menjadi tokoh terkenal, karismatik, dan oleh masyarakat disebut sebagai Kiai Agung dan Waliullah. Pada saat dia tinggal di Banten ini, kondisi sosial masyarakat tengah terhimpit oleh pemerintah kolonial, utamanya di kalangan petani. Semangat melakukan perlawanan telah muncul lama di kalangan masyarakat, hingga sebagian murid-murid dan tokoh-tokoh di Banten ingin melakukan pemberontakan kepada pemerintah kolonial. Sebagai tokoh karismatik, dia selalu dimintai restu oleh tokoh-tokoh Banten, baik pejabat pemerintah maupun para pemimpin perancang pemberontakan. Beberapa muridnya yang kemudian dianggap berperan dalam mengajak pemberontakan adalah Tubagus Ismail dan Haji Marjuki yang menjadi salah satu khalifahnya dalam tarekat. Hanya saja, sebelum pemberontakan benar-benar pecah di Banten tahun 1888, Abdul Karim pergi ke Mekah, diperkirakan terjadi pada tahun 1876 Masehi. Setahun setelah meninggalnya Syekh Ahmad Khatib Sambas, Haji Marjuki kemudian juga menyusul pergi ke Mekah sebelum pemberontakan terjadi. Di Mekah, Abdul Karim semakin dipandang sebagai khalifah yang ditaati oleh para khalifah yang telah diangkat Syekh Ahmad Khatib Sambas. Sampai akhir hayatnya, dia tinggal di Mekah dan memimpin tarekat ini, tetapi angka tahunnya tidak diketahui pasti. Sepeninggal Syekh Abdul Karim Banten, tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah tidak lagi memiliki pemimpin tunggal yang ditaati oleh seluruh anggotanya dan hanya menjadi kelompok tarekat dengan kepemimpinan lokal, meskipun tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah memiliki pengikut yang sangat besar. Wallahu a'lam bishawab.